selain dapat kita olah menjadi ataupun dijual, bisa juga kita olah menjadi suatu barang ataupun benda yang dapat kita gunakan kembali seperti itu. Terima kasih. Saya juga sangat terkesan dengan antusias dari warga-warga sekitar, karena jujur di komplek rumah saya nggak ada yang bikin kayak begini. Jadi saya sangat kaget dan terkesan juga, kayak bapak-bapak dan ibu-ibu sangat antusias dalam kepedulian lingkungan. Dan yang tadi saya juga lihat ada pengolahan sampah, ada pembedaan sampah organik, non-organik, itu sangat insightful, dan hal-hal sederhana itu juga sangat berdampak bagi kita semua. Takakura tanah dicampur sekam 3 bagian, pupuk hewan, kotoran hewan, terus juga air hujan beras sama air kelapa. Lalu dicampur setelah sehari, baru dicampur. Jadi kan kita campur, sekarang dicampur, besok udah jadi bakterinya. Oke. Metode Takakura ini kan dia bersifat aerob. Jadi syarat dari wadahnya itu harus ada pori-porinya. Kalau wadahnya jadi bisa aja pakai ember bisa, cuma embernya dibolong-bolong dulu supaya dia air. Terus ini yang sudah ada sampahnya. Nah, yang itu atas apa? Nah, ini adalah bantalan sekam. Sekam. Bantalan sekam ada di paling bawah sama paling atas. Jadi fungsinya untuk menjaga suhu di dalam wadah ini. Nah, ini karena dia aerob, jadi ini juga kita kasih yang ada pori-porinya, yaitu sini pakai kardus ya, kertas kardus, supaya oksigen masih bisa masuk. Nah, sebelum sampah kita masukkan, kita kan perlu mengadakan bakterinya dulu. Nah, untuk membuat bakterinya, kita buatlah media. Nah, medianya itu dari sekam, dedak, kotoran hewan, tanah, air gula, air beras, cucian beras, itu kita aduk, nanti dibiarkan 1 malam. Jadi kalau kita buat sekarang, besok pagi dia udah hangat. Nanti itu pertanda bahwa bakterinya udah muncul. Nanti mulai besok barulah kita masukkan sampah. Setiap hari kita masukkan sampah, dan setiap kali kita masukkan sampah kita aduk. Makanya disediakan cukup. Setiap kali masukkan sampah kita aduk, nanti besok kasih lagi sampah kita aduk. Itu terus. Nah, Coba contoh diaduk, satu adukan bawahnya kayak apa? ini Sama ya. jadi kan masih ada sisa sekamnya masih ada. Jadi kenapa nggak timbul maggot kayak? Oh tidak, karena ditutup. Jadi sengaja ditutup pakai ini supaya lalat nggak masuk, kecoa nggak masuk. Jadi ditutup pakai ini. Tutup itu juga ya, tutup. Ya, ini di atas, ini. Nah ini kalau dia berproses dengan baik, ini kira-kira 2 hari udah hancur ini. Kita masukkan sampah 2 hari udah hitam-hitam gini, udah hancur. Terus kapan penuhnya, Mas? Sampai penuh terus dipanen gitu? Penuhnya susah karena dia menyusut lagi karena diuraikan oleh bakteri. Jadi lama. Di sini pernah nggak berapa bulan baru lama. Lama itu lama berapa bulan, berapa minggu? Bisa berbulan-bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang untuk sampah ininya. Iya. Kalau sampah ininya tiap hari banyak. Ini kan dikasih sampah, nyusut lagi, jadi berbulan-bulan. Terus panennya kapan? Nah itu terserah kita. Kalau kita udah pengen untuk tanaman, ya udah kita biarkan. Nah ini serasa panas Pak. Ini panas menandakan bakterinya aktif. Ini hangat ini. Nah, ini ciri-ciri kan supaya sampahnya terurai, bakterinya harus aktif. Nah salah satu ciri bakterinya aktif ini kalau dipegang hangat. Ya, dan tidak berbau, makanya cocok untuk di rumah tangga karena tidak berbau, tidak ada ini ada cukup dengan keranjang yang kecil, tinggal makan tempat,
kosan bisa, di apartemen bisa, hemat tempat. Tadi yang ulangi tadi ramuan sebelum ditaruh sampah tadi apa? Nah, medianya itu jadi tanah, kotoran hewan, dedak, sekam, air cucian beras, air gula, air kelapa. Itu diaduk. Itu hanya cukup sehari aja? Iya, satu malam satu hari, besoknya udah hangat. Oh, langsung bisa di... Iya, di bakterinya langsung. Jadi sumber bakterinya itu dari kotoran hewan sama dari tanah. Itu sumber bakterinya. Jadi alami, tanpa dimasukkan bakteri. Hidup lagi. Rasa kan? Ini nggak dipakai langsung. Nunggu dia dingin dulu.